Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gerinda dan proses abrasif. Mari simak videonya. Yang pertama ada proses abrasif. Proses abrasif adalah proses pemotongan material menggunakan bahan kasar yang ditempelkan pada roda berputar. Proses ini biasanya digunakan untuk tahap finishing, agar permukaan benda kerja menjadi lebih halus dan presisi. Salah satu jenis abrasif yang umum digunakan yaitu gerinda. Selain mesin gerinda, ada beberapa proses abrasif lainnya seperti honing, lapping, super finishing, polishing, dan buffing. Semua proses ini memiliki kesamaan, yaitu menggunakan bahan abrasif, tetapi berbeda dari segi tujuan dan hasil akhirnya. Mengapa proses abrasif sangat penting? Karena proses abrasif ini dapat diterapkan pada berbagai jenis material, dari logam hingga non-logam. Selain itu, tingkat kekasaran yang dihasilkan sangat kecil, bahkan bisa mencapai 0,025 mikrometer, yang membuat hasil akhir sangat terlihat presisi. Kemudian ada gerinda. Gerinda adalah proses pemotongan benda kerja dengan menggunakan bahan abrasif yang menempel pada roda gerinda. Roda ini berputar sangat cepat, dan saat bersentuhan dengan permukaan benda kerja, ia mengikis bagian permukaan tersebut. Kemudian, apa perbedaan gerinda dan milling? Pertama, dari ukuran alat potong. Untuk gerinda memakai butiran abrasif kecil dan banyak, sedangkan milling memakai pahat tunggal atau ganda. Yang kedua, dari kecepatan potong. Gerinda memiliki kecepatan potong lebih tinggi dibandingkan dengan milling. Yang ketiga, dari arah potong. Arah potong butiran abrasif pada gerinda itu tidak beraturan, sedangkan pada milling punya arah potong yang teratur. Yang keempat, dari sifat alat potong. Abrasif gerinda bisa menajamkan sendiri atau disebut self-sharpening, sedangkan pahat milling perlu diasah manual. Selanjutnya ada roda gerinda. Roda gerinda adalah komponen utama dalam proses gerinda yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. Roda ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu material abrasif, material perekat, dan struktur roda. Material abrasif yaitu butiran kasar yang berfungsi sebagai alat potong mikroskopik. Jenis material yang umum digunakan ada aluminium oksid, cocok untuk baja karbon dan paduan baja. Kemudian ada silikon karbid, lebih keras dari aluminium oksid dan bisa digunakan untuk material yang lebih keras atau rapuh. Kemudian ada kabik boronitrit, sangat keras dan dapat digunakan untuk baja keras dan logam tahan aus. Selanjutnya ada diamond, material abrasif paling keras dan dapat digunakan untuk keramik, kaca, dan logam non-ferro. Kemudian ada material perekat atau bonding. Perekat berfungsi untuk menyatukan butiran abrasif agar membentuk roda gerinda yang utuh. Selanjutnya ada jenis perekat. Yang pertama ada vitrifid bond, terbuat dari bahan keramik, kuat, dan tahan panas. Kemudian ada silikat bond, dapat menghasilkan sedikit panas, cocok untuk material sensitif. Kemudian ada rubber bond, sifatnya fleksibel, bisa digunakan untuk pemotongan tipis. Ada resinoid bond, terbuat dari resin sintetis, tahan terhadap guncangan. Ada silak bond dan metallic bond, dapat digunakan untuk kebutuhan khusus. Struktur roda butiran abrasif sebagai alat potong. Material perekat sebagai pengikat butiran. Pori-pori atau pores,
ruang kosong kecil di antara butiran abrasif dan perekat yang berfungsi membantu sirkulasi udara dan pembuangan serpihan atau chip. Spesifikasi roda gerinda 1. Ada konvensional grinding wheel dengan spesifikasi 30A46H 6VXX menunjukkan bahwa roda ini berdiameter 30 mm, menggunakan abrasif aluminium oksid dengan ukuran butiran sedang, tingkat kekerasan H yang cocok untuk pelepasan butir otomatis, struktur 6 yang sedang padat, dan Petrified bond sebagai perekatnya. Ini menjadikan roda yang ideal untuk pekerjaan pemotongan ringan hingga sedang pada logam ferrous seperti baja dan besi tuang dengan hasil permukaan yang relatif halus dan pendinginan yang baik. Spesifikasi roda gerinda 2, yaitu ada Diamond and Cubic Poronitride Grinding Wheel dengan spesifikasi seperti XXD150P YYM ZZ3 menjelaskan bahwa roda tersebut adalah roda super abrasif berbahan diamond dengan ukuran butir 150 mikron, bentuk tertentu, bonding logam atau resin, struktur terbuka, dan konsentrasi abrasif yang disesuaikan dengan kebutuhan. Roda seperti ini digunakan dalam proses permesinan presisi tinggi untuk bahan super keras seperti keramik, karbida, kaca, atau baja tahan panas. Dengan memahami kode spesifik seperti ini, kita bisa memastikan pemilihan roda yang paling tepat untuk kebutuhan industri modern. Bentuk roda gerinda. Gambar ini menampilkan berbagai bentuk roda gerinda yang digunakan dalam proses penggerindaan. Masing-masing dirancang untuk kebutuhan yang spesifik, seperti pengerindaan permukaan datar, silindris, pemotongan, hingga pengasahan alat potong. Perbedaan geometri pada roda ini mempengaruhi arah gerinda, luas bidang kontak, dan jenis hasil akhir yang diinginkan. Pemilihan bentuk roda gerinda yang tepat sangat penting agar proses penggerindaan berlangsung efisien, presisi, dan sesuai dengan karakteristik benda kerja. Selanjutnya ada parameter proses gerinda. Parameter proses gerinda adalah faktor-faktor teknik yang harus diatur agar proses permesinan dengan gerinda berjalan optimal, presisi, efisien, dan yang pasti aman. A. Spindle horizontal dengan meja kerja bolak-balik. B. Spindle horizontal dengan meja kerja berputar. C. Spindle vertikal dengan meja kerja bolak-balik. D. Spindle vertikal dengan meja kerja berputar. Dan yang terakhir ada gambar mesin gerinda permukaan.